Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua ada dalam perhubungan Tuhan yang maha suci. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini seluruh orang percaya di muka bumi merayakan akan kematian Kristus di kayu salib. Dan karena itu mendasari akan renungan kita pagi hari ini, yaitu kita akan lihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 dan 34. Kemudian kita lanjutkan ke Yohanes pasal 19 ayat 17 dan 18. Lukas 23 ayat 33 dan 34. Kemudian bagian firman Tuhan yang kedua, yaitu di dalam Yohanes pasal 19 ayat 17 dan 18. Mari kita membaca bagian yang pertama secara bersama-sama, ayat 33 dan 34 dan ayat 17 dan 18. Yohanes pasal 19. Kita mulai dengan bagian yang pertama, Lukas 23 ayat 33 dan 34. 1, 2, ya. Ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membawa undi untuk membagi barang. Yohanes 19 ayat 17 dan 18. 1, 2, ya. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tangan. Tema kita pagi hari ini adalah dari Golgota menuju kemenangan. Dari Golgota menuju kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kata tentang Golgota, yang terbayang adalah tempat penderitaan, tempat darah, tempat kematian. Namun pagi ini Bapak Ibu, saya ingin melihat agak berbeda. Apa itu Golgota? Golgota yang kita tahu adalah tempat penyaliban Kristus, tempat di mana penderitaan umat manusia diselesaikan di atas kayu salib. Tetapi tahukah kita bahwa Golgota adalah tempat yang paling kejam, di mana Kekaisaran Romawi menghukum orang-orang yang dipermalukan dengan tidak manusiawi. Jadi Golgota adalah salah satu bukit di mana tempat yang sangat terkenal, di mana tempat orang-orang yang paling bengis, orang-orang yang paling jahat dipertontonkan, dipermalukan di muka. Itu sebabnya bisa dikatakan dekat situ ada tempat yang bernama Tengkorak. Kenapa harus dikatakan Tengkorak? Karena tempat di mana mempertontonkan aib manusia atas segala kejahatan. Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia dibawa ke satu tempat yang bernama Tengkorak, tempat di mana Kristus dipermalukan. Kristus dipertontonkan kepada muka bumi bahwa dia adalah orang yang paling hina di tengah-tengah manusia. Golgota adalah tempat Tengkorak, bukit Tengkorak, tempat eksekusi yang paling mengerikan di dalam sejarah Romawi. Hari ini di dunia paling banyak kita kenal hukuman yang paling mematikan adalah hukum pancung, dipertontonkan. Atau dalam dunia modern paling banyak kita kenal dunia yang paling kejam atau hukuman yang paling kejam adalah ditembak mati. Dan Indonesia juga kita mengakui.
alami oleh Kristus. Ia tidak tiba-tiba tidak dibawa saja ke sana untuk kemudian dipertontonkan kepada dunia, tetapi ia sebelumnya mengalami penderitaan yang luar biasa. Bapak Ibu, Golgota bukan hanya sekedar tempat kematian, tetapi Golgota adalah titik balik di mana sejarah keselamatan itu dimulai. Golgota adalah tempat titik balik daripada karya keselamatan terhadap manusia dimulai. Karena di sana kekalahan yang tampak bagi dunia, kekalahan yang tampak bagi iblis, kekalahan yang tampak bagi orang-orang Romawi, kekalahan yang tampak bagi imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat di Golgota. Justru Tuhan mulai memperlihatkan akan kemenangan. Kristus mulai titik balik daripada kemenangan terbesar. Ayat bacaan kita 34 di dalam Lukas pasal 23. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bagi dunia Kristus dipertontonkan, bagi dunia Yesus dipermalukan, tetapi yang dipermalukan itu justru adalah titik balik di mana kemenangannya sedang dimulai, kemenangannya sedang dikerjakan pada dunia. Hari ini kita melihat Golgota sebagai jalan menuju kemenangan, bukan hanya bagi Kristus, tetapi bagi kita semua orang yang percaya kepada Dia. Di Golgota, Kristus menyatakan akan kedalaman dosa manusia yang begitu dalam. Apa artinya? Golgota mengingatkan kita bahwa dosa begitu serius. Golgota mengingatkan kita bahwa dosa adalah sesuatu yang sangat dan amat serius, sesuatu yang sangat urgent di dalam hidup manusia. Kenapa di Golgota? Kenapa tidak di tempat yang lain? Kenapa harus di Golgota? Kenapa tidak di Bukit Zaitun? Kenapa tidak di tempat yang lain? Dan kenapa harus di Golgota? Kristus disalibkan. Golgota adalah simbol dosa yang sangat menyedihkan, simbol dosa yang sangat merusak hidup manusia. Karena itu Kristus memang harus mati di Golgota untuk menyatakan, untuk mengingatkan kepada manusia, tempat tengkorak itu adalah simbol bahwa dosa begitu serius bagi Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang menolak akan Sang Pencipta, Yesus yang menolak, manusia yang menolak akan Kristus yang adalah Sang Pencipta. Di Golgota, Yesus berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Bapak Ibu, dosa adalah masalah serius bagi manusia. Dosa adalah sesuatu yang sangat-sangat serius bagi manusia. Dosa bukan hanyalah sekedar kesalahan moral. Dosa bukan hanya sekedar pemberontakan manusia terhadap Allah, tapi dosa adalah kenajisan bagi Allah. Oleh karena itu, hari ini kita mengingati akan dosa-dosa kita yang najis itu di hadapan Allah. Karena dosa-dosa kita itulah Kristus harus mati bagi kita. Dosa bukan hanya sekedar kesalahan, pemberontakan, tetapi dosa adalah sesuatu yang sangat najis di hadapan Allah. Roma 3 ayat 23 di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat hubungan kita dengan Allah terputus, tetapi dosa juga mendatangkan maut. Dosa mendatangkan kutuk bagi kita. Bapak Ibu ingat, dosa pertama kali muncul di dalam Alkitab
ketika manusia pertama Hawa memetik buah pohon yang dilarang oleh Allah. Akibat daripada dosa itu, Bapak Ibu, semua orang yang di dalam tempat itu, di Taman Eden itu kena kutuk. Manusia kena kutuk, Adam kena kutuk, Hawa kena kutuk, dunia kena kutuk, setan pun kena kutuk. Dikatakan setan dikutuk, dia akan berjalan menggunakan perutnya untuk mencari makan. Hawa dikutuk bahwa dengan penuh kesakitan dia akan melahirkan. Adam dikutuk dengan susah payah engkau akan mencari akan rezeki. Tetapi dunia dikutuk, tanah yang ada hanya menghasilkan semakmur dan kesulitan. Dosa itulah yang sekarang kita alami. Dosa itulah yang sekarang kita nikmati, sadar atau tidak sadar. Itulah yang menimpa akan kita. Kutuk dosa membuat kita terbelenggu. Karena itu Kristus harus mati di atas Golgota supaya menebus akan kita. Karena itu Bapak Ibu, Golgota menunjukkan bahwa dosa tidak bisa diselesaikan dengan cara manusia. Golgota menunjukkan kepada kita bahwa dosa tidak mungkin hanya diselesaikan dengan cara kita. Golgota adalah jalannya di mana Allah menyatakan kasihnya kepada manusia. Bahwa Allah yang harus membuat cara. Caranya adalah Kristus harus diganti di tempat yang dianggap paling najis. Tetapi di situ karya keselamatan dimulai. Apa yang penting bagi kita pagi ini? Jangan anggap atau jangan meremehkan dosa. Jangan sampai kita meremehkan dosa bahwa dosa adalah hal yang biasa. Jangan senang dan puas kalau suka melakukan dosa. Meskipun menurut kita mungkin dosa itu kecil. Di dalam iman Kristen tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Semua dosa sama. Karena dosa tidak bicara tentang nilai. Dosa tidak bicara tentang upah. Dosa tidak bicara tentang volume daripada dosa. Tetapi dosa bicara adalah pelanggaran. Kamu melanggar. Itu sebabnya tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa ya dosa. Itu sebabnya jangan anggap remeh tentang dosa. Golgota juga menyatakan tentang kasih Allah yang sempurna. Ayat 34 bacaan kita katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kristus sedang mempertontonkan kepada dunia ahli-ahli Taurat, para ulama, orang-orang Farisi, semua orang Yahudi, bahkan semua orang yang menontonnya. Yesus sedang mempertontonkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Bapak Ibu, kira-kira secara manusia layak nggak kita berkata ampuni mereka atas mereka yang telah menghukum kita? Bapak Ibu nonton film The Passion of Christ, dagingnya dicabut, terangkat oleh cambuk, diludahi, dipukul, ditumbuk, berdarah-darah. Tetapi kemudian dengan mudahnya ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Yesus sedang mengatakan bahwa memang meskipun engkau orang yang berbuat dosa, tetapi kasihku kepadamu kekal. Aku tidak mengingat akan apa yang kau lakukan. Aku tetap mengasihi akan engkau. Golgota menyatakan akan kasih Allah yang sempurna. Yesus mati bukan karena terpaksa. Ia bukan lakukan itu karena terpaksa, karena ia tahu itulah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia. Hanya satu orang yang tahu untuk apa dia datang ke dunia, yaitu dia datang untuk mati, yaitu Kristus. Kita datang ke dunia tidak ada yang tahu kita datang untuk buat apa. Kita datang mencari kehidupan di dunia dan bekerja dan seterusnya. Tetapi Kristus tahu untuk apa dia datang ke dunia. Dia lahir hanya untuk kemudian mati.
Itu sebabnya berapa hari yang lalu saya kirim renungan di Komsel, katakan bisikan maut. Petrus mencoba menghalang Kristus untuk datang ke Yerusalem, tetapi Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah engkau iblis." Bahkan dikatakan, "Anak iblis, enyahlah engkau anak iblis, karena engkau tidak tahu apa maksud Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menggantikan kita di salib. Inilah yang dinamakan dengan nama substansi, digantikan. Seharusnya kita yang ada di kayu salib, tetapi Yesus menggantikan kita dan Ia yang ada. Kita ini adalah orang-orang yang lahir di hukum, tetapi kita harus bersyukur di Golgota Kristus mengambil alih hukuman itu kita dan Ia menang. Itu adalah bukti kasih Allah yang sangat besar. Hari ini terlalu banyak kasih Allah atas hidupmu dan saya. Karena itu bersyukurlah kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan ada sampai pagi. Dengan kata lain, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah. Kalau engkau sudah melakukan banyak kesalahan, Tuhan yang tangan terbuka datang menerima engkau kembali. Jangan ragu dan jangan takut, karena Ia dengan tangan terbuka siap untuk menyambut engkau. Karena untuk itulah Dia datang, untuk membawa engkau dan saya untuk kembali kepada di surga. Sekali lagi, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Seberapa kelam hidupmu, Allah menunggu kedatangan Bapak Ibu dan saya. Golgota juga adalah tempat kemenangan Kristus atas kuasa dosa dan iblis. Yesus mati, tetapi kemenangan terjadi atas Dia. Yesus mati di kayu salib, kuasa dosa dipatahkan. Iblis berpikir akan menang karena Yesus sudah mati. Karena memang itu yang diimani, itu yang dicari-cari oleh iblis. Bagaimana supaya Yesus mati? Tapi justru dia tertipu. Dia pikir Yesus mati dan selesai. Ternyata Yesus mati itu adalah titik balik kemenangan. Titik balik kemenangan Yesus atas iblis dan juga atas dosa. Kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 14 dan 15. Kolose 2 ayat 14-15 di sana dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Di Golgota orang pikir Yesus kalah, tetapi disitulah Ia memulai mempertontonkan akan kemenangan. Salib adalah kemenangan atas dosa. Salib adalah kemenangan atas maut. Salib adalah kemenangan atas kuasa kegelapan. Salib adalah kemenangan atas dosa. Salib adalah kemenangan atas maut. Salib adalah kemenangan atas kuasa kegelapan. Banggalah Bapak Ibu yang punya anting-antingnya ada tanda salib. Tapi aneh kalau Bapak Ibu anting-antingnya salib, gelangnya salib, tapi masih kerasukan setan. Ya, pakai kalungnya salib besar-besar tapi kerasukan setan. Ini tanda-tanda. Padahal salib adalah kemenangan atas dosa, atas kuasa maut, atas juga kuasa kegelapan. Itu berarti
salib itu hanya pakai untuk hiasan, hanya menunjukkan identitas bagi orang percaya, tetapi ia tidak beriman. Ada banyak gereja yang di dalam gereja tidak ada salib. Betul? Ada banyak gereja yang di dalam tidak ada salib. Kenapa? Karena orang takut terhadap penderitaan. Salib itu kan penderitaan. Salib harus mengingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa seharusnya aku yang digantung di sini. Tetapi kekurangan Tuhan besar. Golgota membuka jalan keselamatan bagi Bapak Ibu dan saya. Mari lihat Yohanes pasal 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Apa yang dikatakan Yesus di atas Golgota waktu di kayu salib? Ayat 30 pasal 19 Injil Yohanes. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Yohanes 19 ayat. Yesus berkata apa? Sudah selesai. Yang menarik kata-kata selanjutnya adalah apa? Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Waktu ia dihukum dengan berat, ia tidak mati, karena memang dia yang harus menyerahkan nyawanya. Genaplah Injil, maka kita masuk katakan, tak akan ada satu tulang pun yang patah, tak akan ada satu pun yang mengambil nyawa daripada diri, kecuali dia menyerahkan sendiri nyawa. Golgota adalah jalan menuju keselamatan, hutan dosa lunas, jalan kepada Allah terbuka. Tidak perlu ada korban tambahan apapun. Firman Tuhan berkata, waktu Yesus mati, terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Ini mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah kasih karunia, bukan hasil usaha. Di dalam Kolose tadi dikatakan ia memaafkan hutang-hutang dosa di atas kayu salib. Ia berkata sudah selesai. Keselamatan adalah milik engkau dan saya. Hari ini jangan berusaha untuk selamat. Jangan berbuat baik untuk selamat. Tetapi percayalah sungguh-sungguh kepada Kristus. Karena usaha apapun tidak menyelamatkan dirimu, karena kau orang berdosa. Hanya Kristus yang di atas kayu salib mati untuk menebus dosa. Karena itu Golgota adalah jalan menuju keselamatan, jalan menuju kemenangan. Usaha apapun tidak akan menyelamatkan kita. Ada orang berkata, masih banyak dosaku, harus banyak melakukan untuk aku bisa selamat. Efesus 2 ayat 8-9. Keselamatan adalah kasih karunia daripada Allah. Poin yang terakhir yang saya sampaikan pagi ini adalah Golgota adalah pola hidup orang percaya. Tempat tengkorak itu harus menjadi letak awal siapa diri kita untuk kemudian menata hidup kita untuk melangkah ke depan. Golgota mengingatkan kita ini orang yang najis, orang yang tidak layak. Tetapi Golgota juga menjadi titik awal untuk memulai hidup yang baru dalam hidup. Yesus berkata, pikulah salib dan ikutlah aku.
Artinya keselamatan, kemenangan tanpa penderitaan itu adalah sia-sia. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Ketaatan seringkali mahal, tetapi ujungnya adalah dunia. Hari ini kita dituntut untuk taat, dan banyak di antara kita gak taat oleh karena semua yang berkaitan dengan kehidupan kita. Tetapi kalau engkau dan saya terus berjuang, ujungnya adalah kemuliaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kesulitan dalam hidup kita seharusnya tidak membuat kita kalah. Tetapi di dalam Kristus, penderitaan itu bisa menjadi jalan menuju kemenangan. Karena itu, anggaplah semua penderitaan yang engkau dan saya alami adalah jalan menuju kemuliaan. Jangan anggap itu selesai. Kenapa terus hidupku menderita? Dari kecil rasanya sudah muat, kembali pun tetap menderita. Tapi itu Bapak Ibu, itu sedang menuju jalan kemenangan. Karena itu Bapak Ibu, apa yang saya mau sampaikan di pesan terakhir ini, apa yang tampak akhir dalam hidup kita, sebenarnya itu adalah menjadi awal kemenangan dalam rencana Tuhan atas hidup. Saya ulangi, apa yang tampak sebagai akhir di dalam hidup kita bisa menjadi awal kemenangan dari rencana Tuhan atas. Karena itu iblis berpikir Kristus sudah selesai di Golgota, tetapi justru disitulah kemenangan. Penderitaan Bapak Ibu dan saya banyak, tetapi setialah dan taatlah, maka engkau akan menerima kemuliaan yang telah dijanjikannya. Sama seperti satu benih harus mati ketika ditanam, tetapi kemudian dia tumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Padi atau unsur jagung satu biji kita tanam, dia mati, kemudian tumbuh, dia menghasilkan berapa biji jagung? Jagung satu biji mati, ditanam, tumbuh, menghasilkan satu pohon jagung. Berapa bijinya kira-kira? Sangat banyak. Bisa ratus. Jangan hanya engkau tersudut hanya karena satu hal kecil dan engkau merasa akhir daripada hidup sudah di depan mata. Tetapi mungkin engkau harus mati dalam satu hal yang kecil, tetapi kemudian menghasilkan harapan yang hidup. Kristus mati di kayu salib untuk penebusan dosa-dosa. Karena itu, datanglah pada saya. Datanglah kepada salib Kristus dengan kerendahan hati. Terimalah pengampunan Kristus dan terimalah kemenangan yang telah Ia sediakan. Golgota, dari Golgota menuju kemenangan. Kristus sudah mengerjakan. Sekarang jalanilah hidup supaya berkemenangan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Hari ini Tuhan mengajak Bapak Ibu dan saya untuk datang kepada salib Kristus. Karena itu, mari kita naikkan pujian dulu. Pada satu bukit jauh